Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Jumat 11 Oktober 2024 dengan Sari Berita. Uskup Agung ND dukung pengembangan wisata religi di Flores. Siswi SMA swasta Katolik Suradikara ND terpilih mewakili NTT untuk mengikuti wisuda Youth Green Movement di Jakarta. Bersama saya Lali Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, Uskup Keuskupan Agung ND Monsinyur Paulus Budi Kleden menyambut baik inisiatif pengembangan pariwisata religi di Flores yang digagas oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores BPOLBF, dan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Inisiatif pengembangan wisata religi di Flores mendapat sambutan positif dari Uskup Keuskupan Agung ND Monsinyur Paulus Budi Kleden dalam audiensi bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOLBF yang berlangsung di Aula Rumah Bina Kerahiman ND pada Rabu kemarin, yang juga dihadiri para imam di Kefikapan ND serta pemerintah Kabupaten ND. Uskup Paul Budi Kleden dalam pertemuan tersebut menyoroti potensi wisata religi untuk mengembangkan ekonomi lokal dan mengajak masyarakat menjaga serta mengembangkan ritual budaya dan gereja. Ini satu gagasan yang baik yang harus kita lihat apa yang menjadi implikasi konkretnya kan untuk kita, karena sebagai sebuah rencana saya kira ini satu hal yang sangat positif, karena itulah kekayaan Flores, kekayaan budaya, kekayaan rohani, dan kita harus kembangkan itu sebagai sebuah kekayaan yang perlu kita sharingkan dengan dunia. Uskup Paul menekankan pentingnya program ini sebagai sarana untuk meningkatkan ekonomi sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya dan rohani Flores kepada dunia. Menurut Uskup Paul, selain sebagai sumber ekonomi, wisata religi dapat menjadi jalan untuk memperbarui spiritualitas melalui perjalanan rohani yang menelusuri jejak-jejak peradaban religi, dan ia mendorong semua pihak untuk mempersiapkan narasi yang kuat guna menyambut para wisatawan. Ketika kita menghayati sesuatu, menghidupi sesuatu secara khas, maka itu akan mempunyai pengaruh, daya tarik kepada orang lain yang bisa datang, dan itu juga menumbuhkan pariwisata. Jadi pariwisata religi tidak pertama-tama bertujuan untuk sekedar meningkatkan ekonomi, tapi menjadi sebuah gagasan juga untuk pembaruan spiritual, supaya kita melihat lebih baik kekayaan rohani kita, termasuk dalamnya adalah kekayaan sejarah seperti gereja-gereja yang sudah dibangun, lalu juga supaya membantu kita mengumpulkan dokumen-dokumen secara lebih baik supaya bisa ditunjukkan kepada yang datang, supaya cerita itu dibangun di atas dasar fakta-fakta historis. Uskup Paul Budi Kleden juga menekankan pentingnya promosi kreatif dari keindahan alam dan budaya yang sudah dimiliki Flores. Ia berharap wisata religi di Flores tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga memperkuat spiritualitas mereka. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Pendengar, Sales Branch Manager, maksud kami manajer SBM Pertamina ND menegaskan kelangkaan minyak tanah di Kabupaten ND tidak terjadi. Pernyataan ini disampaikan untuk mengklarifikasi isu yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Selengkapnya, Suimam melaporkan. M. Raja Doli selaku SBM Pertamina ND kepada RRI Kamis 10 Oktober 2024 mengatakan pasokan minyak tanah sebenarnya cukup dan siap untuk didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkannya. Meskipun demikian, pihaknya mengakui bahwa adanya kelangkaan bisa jadi disebabkan oleh tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Penimbunan atau penyimpangan distribusi bisa menjadi faktor penyebab di balik keluhan warga mengenai sulitnya mendapatkan minyak tanah. Dijelaskan, pihak Pertamina meminta masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat terkait ketersediaan minyak tanah. Untuk memastikan ketersediaan minyak tanah di pasar, Pertamina juga berkomitmen untuk melakukan pemantauan dan evaluasi lebih lanjut. Tugasnya Pertamina
Pertamina yang memang hanya mendistribusikan kuota atau nilai dari minyak tanah itu sendiri. Itu sampai saat ini tidak ada kekurangan dari fuel terminal sedikit pun. Kita setiap hari tetap mendistribusikan yang memang ini kita distribusikan langsung ke pangkalan resmi minyak tanah yang ada di Kabupaten Ende. Ditambahkan, Pertamina berharap isu kelangkaan minyak tanah dapat segera teratasi dan tidak terjadi lagi di masa depan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan melaporkan segala bentuk penyimpangan agar ketersediaan minyak tanah dapat terjamin dan berjalan dengan lancar di Kabupaten Ende. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Siswi SMA Katolik Suradikara ND, Emilia Reginaldis Kilmas, terpilih mewakili NTT secara seleksi untuk mengikuti wisuda Youth Green Movement di Jakarta. Informasi selengkapnya disampaikan Rovinus Wula. Youth Green Movement merupakan salah satu program pendidikan dasar gerakan lingkungan hidup yang disediakan sebagai wadah bagi para generasi muda untuk bertukar pengetahuan dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Kepada RRI, Emiliana Reginaldis Kilmas mengatakan seluruh rangkaian diawali dengan proses seleksi dan menjadi perutusan dari sekolah untuk belajar di Simpul Belajar Balai Taman Nasional Kelimutu. Ia menjelaskan selama di Balai Taman Nasional Kelimutu, seluruh peserta termasuk dirinya diberikan tugas berisikan bagaimana kondisi dan permasalahan lingkungan yang sedang terjadi dan berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, Emi bersama 7 peserta perwakilan asal Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali mengikuti seleksi wawancara dengan panitia pusat yang pada akhirnya Emil terpilih menjadi peserta terbaik pertama dari NTT, kemudian mengikuti wisuda bersama Menteri KLHK RI. Nama saya Emilia Reginaldis Kilmas dari kelas 11-8 SMK Suradikara. Kemarin saya mengikuti kegiatan Green Youth Movement batch kedua, di mana saya menjadi perutusan dari Provinsi NTT. Nah, kegiatan Green Youth Movement ini sendiri berisikan tentang kegiatan duta lingkungan yang dilaksanakan oleh Kementerian KLHK yang bekerja sama dengan Institut Hijau Indonesia. Emi mengatakan inovasi yang akan dilakukan adalah menjadikan SMAK Suradikara sebagai adiwiyata mandiri yang berkelanjutan dan bisa menjadikan SMA Suradikara sebagai sekolah model untuk sekolah-sekolah lain di Kabupaten Ende sehingga kenyamanan lingkungan bisa dijaga dan dilestarikan. Sementara itu, Kepala SMA Katolik Suradikara Ende, Bruder Christianus Ribeiro SVD, berikan apresiasi kepada para siswa yang berhasil terpilih melalui seleksi mewakili NTT ke tingkat nasional dalam kegiatan Green Generation. Selaku kepala sekolah merasa bangga kepada para siswa yang terpilih. Epin dan Kevin mengikuti kegiatan Jambore Nasional Generasi Hijau serta Emilia Reginaldis Kilmas terpilih menjadi peserta terbaik pertama NTT mengikuti wisuda Youth Green Movement bersama Menteri KLH RI. Pertama, saya memberikan apresiasi yang besar untuk anak-anak kita yang terpilih melalui seleksi tingkat NTT, dan Suradikara 2 anak kita terpilih untuk mewakili NTT ke tingkat nasional kegiatan Green Generation. Lalu ini menjadi satu poin penting bagaimana anak-anak muda punya satu motivasi yang tinggi, punya satu minat dan punya satu kecintaan terhadap ekologi alam lingkungan hidup. Dan ini menjadi spirit atau menjadi misi kami. Salah satu mantra KSSPD yaitu tentang GPIC. Bruder Christian menambahkan, sekolah tentu sangat mendukung dan berharap para siswa yang mengikuti kegiatan Jambore dapat berkomitmen untuk terapkan hal-hal penting di sekolah, mengedukasi kepada siswa-siswi lain untuk kebersihan dan cinta lingkungan. Selain itu, mereka akan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi dengan sekolah, khususnya siswa-siswi SMP, untuk menyadari menjaga kebersihan, kemudian menanam pohon, serta mencintai bumi sebagai rumah bersama. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
Kita beralih ke berita lainnya. Pesona Danau Hanulimbung yang berada di Kampung Sambor, Desa Nggala, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, menjadi destinasi baru untuk memikat wisatawan. Informasi ini disampaikan Feriso. Hanulimbung siap menjadi spot wisata baru yang dikunjungi ketika berada di Kabupaten Manggarai. Danau tersembunyi yang terletak di Kampung Sambor, Desa Nggala, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, mulai dikembangkan oleh warga dan desa. Danau dengan luas sekitar 4 hektar tersebut berdekatan dengan objek wisata Tingku Siwa yang berjarak 3 km. Di sini wisatawan dapat menikmati keindahan alam yang masih asli serta hembusan angin sejuk. Daerah ini cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati ketenangan. Lambertus, salah satu tokoh adat Sambor, mengatakan tempat ini sangat indah dengan alam yang sejuk dan asri. Pihaknya sebagai tokoh adat dan pemerintah desa telah melakukan upacara adat untuk membuka tempat ini sebagai objek wisata yang bisa dikunjungi masyarakat luas. Ini Hanulimbung. Hanulimbung ada hubungan dengan Tingku Siwa, tapi selama ini yang selalu disebut dan selalu dikunjung bahwa Tingku Siwa. Tapi hari ini kami sudah mulai membuka ini supaya Hanulimbung ini bisa jadi para wisata yang selalu luasnya untuk masa depan. Selama ini kan ada beberapa kali tamu yang datang di sini, tapi tidak lama karena belum bersih keliling, sehingga tamu itu hanya sepintas. Objek wisata ini berjarak sekitar 6 km dari Kampung Sambor, Desa Nggala, Kecamatan Reok Barat. Untuk masuk ke tempat ini, wisatawan dapat menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kepala Desa Nggala, Kondradus, mengatakan pengembangan objek wisata Hanulimbung tersebut berdasarkan kesepakatan masyarakat dan desa. Sehingga pembukaan jalan baru yang berjarak 2 km menuju tempat wisata tersebut menggunakan dana desa tahun 2024 sebesar Rp157 juta. Pihak desa dan masyarakat berharap agar pengembangan Danau Hanulimbung sebagai objek wisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. RRI ND Feriso melaporkan. Pendengar RRI, Komisi Pemilihan Umum KPU Flores Timur mengajak warga yang terdampak erupsi Lewotobi laki-laki menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Flotema 27 November 2024 mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rosa Dalima. Dampak bencana kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menentukan hak pilihnya di hari H nanti. Ajakan ini disampaikan Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Flores Timur, Herman Yopilatol, terkait kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk Pilkada Serentak 2024 di Desa Klatanlo, Kecamatan Bulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Selasa lalu. Kepada RRI Kamis sore, Yopi kemukakan sosialisasi ini berfokus pada daerah rawan bencana erupsi Gunung Lewotobi, yakni Desa Klatanlo, Desa Hokengjaya, Kecamatan Bulanggitang, dan Desa Dulipali, Kecamatan Ilebura, di mana dua wilayah ini masuk dalam kategori partisipan rendah pada pemilu sebelumnya. Itu sesuai Juknis 620, sedangkan Flores Timur ambil daerah partisipasi terendah dan salah satunya itu daerah yang terdampak bencana. Gunung Lewotobi masih aktif, masih mengeluarkan erupsinya, maka kami fokus untuk melakukan kegiatan sosialisasi di daerah bencana tersebut. Yopi juga menjelaskan selain warga, pihaknya juga melibatkan anggota PPK dan PPS masih dari wilayah yang terdampak. Meskipun saat ini warga di dua kecamatan tersebut masih dalam situasi yang tidak aman, namun mereka sangat antusias menerima kehadiran tim dari KPU Provinsi dan Kabupaten karena masih adanya bentuk perhatian jaminan akan hak pilih mereka di Pilkada 2024 ini. Tanggapan masyarakat sangat antusias karena mereka menyampaikan bahwa ada perhatian dari KPU kepada masyarakat untuk menyampaikan beberapa giat-giat tahapan Pilkada kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi berlangsung dari pukul 17 hingga 20.30 WITA, dipimpin oleh anggota KPU Provinsi NTT, Divisi Partisipasi Masyarakat, Baharudin Hamsa. Menurut Baharudin, sosialisasi seperti ini dinilai sangat penting, terutama di wilayah yang sering dilanda bencana, agar penyelenggara dapat memastikan warga tetap dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi meski berada di lingkungan yang penuh tantangan. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Berita terakhir,
Gelar kampanye terbatas di Wolotopo, Kecamatan Dona, paket nomor urut 1 Deodo yang didukung oleh 5 partai pengusung siap bawa Kabupaten ND lebih baik ke depan. Laporan Nikolaus Makumeli. Dalam kampanye terbatas yang digelar di Desa Wolotopo Timur, Kecamatan Dona, calon wakil bupati dari paket nomor urut 1 Deodo, Dr. Gigi Dominikus Minggu Mere MKes menuturkan bahwa dirinya bersama Yosef Badioda siap bawa Kabupaten ND lebih baik ke depannya. Di hadapan pendukung, tim pemenangan dan para serikandi, dirinya menegaskan bahwa dengan dukungan 5 partai pengusung, dirinya bersama calon bupati Yosef Badioda akan bekerja maksimal apabila terpilih nantinya. Dijelaskan bahwa yang menjadi fokus utama bagi paket Deodo apabila terpilih nantinya adalah melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pelayanan pemerintah yang di dalamnya adalah masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta akses jalan atau infrastruktur. Lanjut Domi Mere, untuk meningkatkan ekonomi keluarga, dirinya bersama calon bupati Yosef Badioda akan menyediakan dana untuk pemberdayaan ekonomi rumah tangga, baik untuk kelompok ibu-ibu penenun, kelompok-kelompok tani, maupun peternak. Siapkan dana untuk pemberdayaan ekonomi rumah tangga, ya, terutama untuk ibu-ibu, ya, terutama kelompok-kelompok ibu-ibu penenun, ya, kelompok tani, kelompok ternak, ya, kita harus siapkan untuk itu, ya. Ya, walaupun tidak diberikan secara gratis, ya, bergulir, tapi harus dikelola dengan baik. Siapa nanti yang mendampingi? Ya, anak-anak kita, adik-adik kita yang sekarang mereka sarjana, Okamalae yang belum kerja, ya, sekarang ini, ya, kita panggil kembali. Terkait tenaga sukarela yang bekerja di rumah sakit, baik perawat maupun bidan, Domi Mere tegaskan bahwa dalam struktur pemerintah tidak ada rumusan kerja secara gratis. Oleh sebab itu, lanjut Domi Mere, apabila paket Deodo terpilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati nantinya, dirinya bersama calon bupati akan mencari pola-pola untuk pembayaran gaji bagi para pekerja sukarela tersebut. Tadi Pak Vincent katakan ada perawat bidan yang kerja sukarela, tidak ada ya rumusnya, ya tidak ada rumusnya di pemerintahan. Ada orang yang kerja gratis, ya. Baru mana tahu puskesmas atau rumah sakit kan butuh ojek, damati Pak. Ya kalau mereka jalan, ya mereka jalan betul, tapi dengan air mata. Di belakangnya orang tuanya sudah sekolahkan lama-lama, tetapi begitu selesai sekolah tetap harus biayai mereka untuk ke tempat kerja. Untuk diketahui, paket Deodo yang terdiri dari Yosef Benediktus Badioda SHMH dan Dr. Gigi Dominikus Minggu Mere MKes diusung oleh 5 partai pendukung, yakni PDIP, Demokrat, Partai Umat, P3, serta Partai Garuda. Pada kampanye terbatas tersebut, berlangsung juga deklarasi Serikandi Deodo Kampung Wolotopo. Turut hadir pada kampanye terbatas tersebut, Ketua Tim Pemenangan Paket Deodo, Heri Gani, dan Sekretaris Maksimari, Juru Kampanye Vincent Sango, serta para ketua partai pengusung. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.